sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, kepulangan Rizik Syihab tak dimungkiri membuat lini massa media ramai. Ada sejumlah spekulasi yang berkembang. Ada pula bantahan yang dikemukakan. Mana yang paling mendekati kebenaran? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menggalinya. Ikuti saya dalam Di Balik Kepulangan Habib Rizik. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib. Dan mau mestinya nanti ya. Ada lah. Jadi Anda mengakui bahwa Habib Rizik punya agenda politik? Saya kira tidak. Bukan politik praktis, tapi guru penekanan bagian dari politik. Saya yang dilakukan oleh Habib Rizik ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada agenda politik, tapi pada saat Pilpres 2019, Pak Prabowo yang mengatakan ingin menjemput sendiri Habib Rizik kalau ia menang menjadi presiden. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Soal dibalik kepulangan Rizik Syihab. Sebenarnya kalau masih boleh dia bertahan di sana, Rizik itu akan bertahan di Saudi. Karena pada dasarnya dia kan melarikan diri dari kasus-kasus hukum di Indonesia. Kan sudah SP3. SP3, tapi ingat polisi selalu bilang bisa dihidupkan kembali. Meskipun Habib Rizik juga mengatakan bahwa kenapa kemudian dia yang selalu dikejar-kejar. Bung Ade Armando, Bung Denny Siregar, Abu Janda, itu nggak pernah diproses. Positioning Habib Rizik ini jelas di tiap rezim berbeda-beda. Betul, dulu misalnya SBY itu lengket dengan kelompok-kelompok liberalisme di Barat. Itulah yang kemudian dipersepsikan sebagai Indonesia terlampau dekat dengan kelompok liberalisme dan itu diserang. Dan itu diserang. Saat ini ada kecenderungan 10 tahun pemerintahan Jokowi. Ada persepsi yang dibangun kemesraan Indonesia dengan China. Yang ini kemudian dikorelasikan dengan kebangkitan komunisme di Indonesia. Siapa yang menjadi think tank-nya? Itu kan pertanyaan kemudian. Saudara, di satu sisi dianggap kedatangan Rizik Syihab sebagai sebuah riuh rendah ramai di lini media massa. Tapi di sisi lain, menyatakan bahwa tak ada apa-apa yang luar biasa. Bagaimana sesungguhnya di balik kedatangan Rizik Syihab? Berikut informasinya. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Setelah 3 tahun berada di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab tiba di Indonesia pada Selasa 10 November lalu. Rencana pulangnya ke tanah air sempat disampaikan dalam video melalui kanal YouTube saat masih berada di Arab Saudi. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November di Terminal 3.
Usai mengumumkan rencana kepulangan, kontroversi terjadi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, menyatakan Rizik merupakan warga negara Indonesia yang overstay alias melanggar izin tinggal karena melebihi batas akhir visa, sehingga ia masuk daftar deportasi untuk dipulangkan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia. Namun, Rizik pun menggertak dan mengaku akan gugat siapapun yang menyatakan bahwa ia melanggar izin tinggal. Setelah terjadi banyak informasi hilir mudik, Rizik Syihab akhirnya pulang. Ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Tapi nggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Ternyata kursi Saudia itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat yang membuat itu sudah merasa menang, ya ikhwah. Jadi sengaja kita biarkan. Meski demikian, pemerintah Indonesia membantah adanya usaha menghalangi agar Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Ya, walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Terlepas dari hal ini, kegiatan Rizik Syihab di Indonesia berlangsung padat. Tokoh penting pertama yang datang berkunjung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari yang sama dengan kedatangan Rizik. Kemudian kunjungan pun disusul oleh sejumlah tokoh lain. Insya Allah, ya ini menjamu silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Ya silaturahim karena kita udah lama nggak ketemu ya. Ya pesannya salah satunya agar kita istiqomah ya. Dan itu insya Allah ya kita akan jaga, mudah-mudahan PKS bisa istiqomah. Mengiringi pro dan kontranya, banyak spekulasi berkembang di balik kepulangan Habib Rizik. Ada apa di baliknya? Aiman menggalinya. Saudara, kedatangan Habib Rizik ke Indonesia setelah 3 tahun berada di Arab Saudi memunculkan sejumlah spekulasi. Ada spekulasi yang kemudian mengatakan kedatangan Rizik semakin menguatkan kelompok-kelompok pada grup penekan sehingga memiliki kekuatan tersendiri untuk berseberangan dengan pemerintah. Lalu apa yang kemudian hendak dicapai? Salah satu spekulasinya yang disampaikan oleh sosok yang memang dikenal, ia adalah bagian dari simpatisan pendukung pemerintahan Jokowi, Denny Siregar, menyatakan bahwa ada agenda yang kemudian dibawa sebagai grup penekan untuk memuluskan Pilkada 2022 agar tetap dilaksanakan. Sebelumnya Pilkada 2022 akan diundur semua ke tahun 2024. Pilkada serentak. Tapi itu berarti ada waktu 2 tahun yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas dari Mendagri. Poin ini yang bagi sebagian politisi tidak menguntungkan. Karena kalau 2 tahun tidak jadi pemberitaan, maka nama-nama yang sekarang dianggap besar bisa menghilang. Nah, kalau Anies harus turun dari jabatan di tahun 2022 dan harus menunggu 2 tahun lagi untuk ikut pemilihan, maka bisa dipastikan namanya akan hilang di peredaran. Butuh motor untuk menggerakkan massa supaya bisa memaksa pemerintah pusat supaya Pilkada 2022 harus dilaksanakan. Dan seperti pola mereka yang selalu sama, tekan pemerintah pakai massa besar. Dan untuk menyatukan massa besar ini diperlukan sosok kuat yang bisa menggerakkan.
Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab sebagai kandidat utama? Meskipun juga ada logika pembanding yang bisa disampaikan terkait dengan pernyataan Denny Siregar. Kita tahu bahwa Pilkada 2022 itu adalah lanjutan dari Pilkada 2017 yang diikuti oleh 101 daerah. Dan tidak hanya Pilkada 2022, ada juga Pilkada 2023 yang tidak dilanjutkan dan merupakan kelanjutan dari Pilkada 2018 yang diikuti oleh 171 daerah. Jika dikelompokkan pada Pilkada 2022 dan 2023 yang ditunda ke Pilkada nanti 2024 bersamaan dengan Pilpres serentak, maka akan ada 272 daerah yang kemudian ditunda. Artinya bukan hanya Anies Baswedan, tapi juga ada Ganjar Pranowo, ada juga Ridwan Kamil, dan ada ratusan kepala daerah lain yang mungkin tidak nyaman dengan penundaan pilkada ini. Apalagi ketika kita menyebutkan 3 nama tadi, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, 3 nama yang dalam setiap survei, lebih dari 20 survei sejak Januari 2020 hingga saat ini, selalu menempati posisi 5 besar, posisi teratas untuk menjadi calon terkuat, menjadi presiden di 2024. Kerugian bagi ketiganya. Tapi saya tidak berhenti di sini, saudara. Saya akan menuju ke sejumlah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Ikuti saya. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Jelas Pak Prabowo yang mengatakan ingin menjemput sendiri Habib Rizik kalau ia menang menjadi presiden. Tapi sekarang yang dikirim wakil ketua umumnya untuk datang ke Habib Rizik. Waktu itu kan suasananya berbeda. Saya akan menelisiknya eksklusif